Ya. Tadi impresinya gimana nih? Serem? Serem. Tegang. Serem banget atau hanya serem? Banget. Sampai merinding hardcore. Hardcore. Thank you banget semuanya. Dengan apresiasi dan support selalu untuk karya-karya VMS. Dari film ini, of course, yang kita ingin sampaikan itu horor ya, horor yang sangat unik, yang ada human touch. Karena di sini kita melihat gimana seorang manusia yang disukain oleh jin, itu juga Raja Jin. Saya tidak akan sebutkan namanya karena terus terang saya juga lumayan takut. Dan yang bikin lebih uniknya lagi di sini, narasumbernya masih ada dan ada di antara kita juga. Yeah. Jadi kita dapat langsung dari the horse's mouth. Yes. Di sini yang kita ingin sampaikan bukan hanya horornya aja ya, tapi ingin membangunkan rasa empati kepada si Maryam yang sudah menjalankan hidup 20 sekian tahun yang sangat berat. Itu orang yang mau sholat aja diganggu, mau beribadah juga diganggu terus. Itu coba di-imagine deh, hidupnya gimana? How does she manage? Sebelum kita keluar, saya diinstruksi untuk ceritakan pengalaman dari film ini juga. Terus terang pertama kali pas saya dengar tentang cerita Maryam, saya rada skeptis. Maaf ya Mbak ya. Saya terus terang rada skeptis. Terus pas saya dibilang, oh ya udah oke, kita interview dulu aja. Pas lagi interview, Bang Kinoy, Mbak Lele itu lagi interview, saya lagi berdiri di belakang mereka. Udah di pertengahan interview, mendadak jadi merinding, jadi sesek nafasnya, merasa berat banget. Kayak ada sesuatu di dalam ruangan itu. Saya hampir merindingnya, hampir takutnya. Itu saya keluar dari ruangan itu. Pak Tony, produser kita, itu malah ketawain saya, bilangnya skeptis, kok malah jadi ketakutan. Terus saya bilangnya nggak tahu ya kenapa bisa ketakutan, tapi ini saya bicarakannya aja udah merinding nih sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan film ini kita bukan hanya mendapatkan rasa horor, tapi rasa empati, rasa ibah kepada si Maryam. Dan mudah-mudahan dengan film ini Maryam bisa dapat bantuan yang bisa mengizinkan dia untuk beribadah dengan tenang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Syalu. Sebelum ke siapa saya terima proyek Maryam ini benar-benar sangat personal ya. Kalau saya lihat gitu loh, maksudnya saya rasain dari saya ketemu Mbak Maryam sendiri saat bersama Lele ya, berdua kita ngobrol bertiga kayak gitu. Jadi banyak hal yang sangat personal kayak gitu loh yang dia ceritakan ke kita kayak gitu loh. Nah dari kepersonalan inilah gimana saya bangun visual itu kayak gitu loh. Jadi menjadi sesuatu yang sangat ya kalau dibilang rasa emosional dari si karakter, psikologis karakter, psikisnya, ini yang saya ingin sampaikan ke penonton gitu nih lewat Maryam. Janji dan jiwa yang terikat ini kayak gitu loh. Bahwa cinta gaib atau apapun itu saat diri kita bisa mungkin ya sadar gitu ya, kita tidak terikat pada hal-hal yang seperti itu, ya mudah-mudahan cinta sejati pun bisa muncul kayak gitu loh. Menjadi sesuatu yang bisa melawan itu semua untuk yang apa yang ada menyerang ke diri kita sendiri kayak gitu. Jadi ya ini menjadi suatu hal yang baru lagi bagaimana saya bercerita kepada penonton Indonesia lewat genre horor kayak gitu ya, bahwa sebuah film horor bisa juga membangun emosional yang atmosferik secara horornya gitu, bukan hanya memperlihatkan sosok atau apapun, tapi dari kisah seseorang seperti Mbak Maryam ini kita coba menjadi sesuatu yang apa ya, kita tragis gitu. Saya sendiri aja tragis dengan bagaimana 25 tahun ya Mbak ya, lebih 25 tahun di situ saya pertama kali ketemu dia, gimana ya 25 tahun lebih bisa merasakan itu, bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Nah emosional itu yang saya sampaikan lewat film ini kayak gitu loh. Itu yang saya transfer semua energi ke tim, ke para pemain kayak gitu juga, sehingga lewat film Maryam ini kita menjadi belajar untuk ke diri kita sendiri juga,
untuk ke teman-teman dekat kita, ke hal yang lain kayak gitu. Mungkin bisa memberi satu inspirasi ke apa ya, ke kita semua lah seperti itu. Ya, dan ada satu bahasan juga di sosial media juga udah rame. Ini sebenarnya ide dari Pak Tony ya, Pak Tony gitu. Saat kita preview kayak gitu, Pak Tony punya ide gitu. Jadi Ya. kita kan selalu kerja kolaborasi gitu ya. Maksudnya ide yang sangat menarik dengan ini ada masa kecil kayak gitu ya, terus dibalut dengan black and white kayak gitu, sangat berani gitu. Karena film horor kita juga selalu di gelap, di yang tone yang warnanya warm apa kayak gitu ya. Tapi kembali lagi ini sebuah yang narasumbernya ada. Real di sini kita pertemukan ke teman-teman semuanya dengan konsep black and white ini menjadi sesuatu yang sangat real sekali kayak gitu loh. Dimana black and white ini kan kalau kita lihat itu di masa kecilnya Maria, tapi saat dia remaja itu menjadi warna kayak gitu loh. Sebuah harapan yang akan bagaimana dia ke depan untuk menjalankan hidup dia yang sekarang ini kayak gitu sih. Oke, Bang Kinai, terima kasih tepuk tangan buat Bang Kinai. Bu Syalu mungkin menambahkan terkait treatment di scene awal itu. Ini memang black and white. Pas pertama kali Pak Tony ceritakan idenya mau dibikin black and white, saya bilang, hah? Film horor mau black and white, nggak salah nih, darahnya tuh nggak akan kelihatan loh. Terus Pak Tony bilang sama saya, ya udah coba dulu deh, dinonton dulu, kita lihat, kita rasakan gimana feelingnya. Pas nonton ternyata dengan black and white di film Mariam ini yang diperlukan itu memang bukan darah ya, bukan darah warna merah, tapi feelingnya, perasaan yang kita dapat saat nonton, saat si Mariamnya masih kecil, masih di sekolah. Kalian sudah pada nonton semuanya, yang adegan di sekolah gimana tuh? Sadis, ngeri kayak Ya, semua. sadis, ngeri, seru Iya. banget. Dan ini kita tidak kasih lihat darah merah, kita kasih lihatnya black and white. Dan itu buat saya something yang inovatif banget, yang baru banget, tidak pernah dilakukan. Dan ternyata itu jadinya lebih creepy ya, lebih iri jadinya feelingnya. Jadi saat kita nonton, kita semua langsung setuju, ini ide brilian and let's go with it, let's go ahead. Oke, siap. Terima kasih Bu Syalu dan juga Bang Kinai penjelasannya. Kita ke Mbak Lele. Sebenarnya aku deg-degan banget karena sebelum kesini aku cerita kan sama keluargaku kayak hari ini mau premier Mariam, takut deh gitu kan. Terus ada satu yang dititipkan sama bapakku dan adikku, kalau kita kan kayak selalu menduga-duga mungkin ada nggak ya energinya atau beneran ada atau tidak gitu kan. Yeah. Terus dia bilang kayak jangan kasihkan sendiri, mungkin boleh sedikit kamu sapa, jadi ditulis sama adikku dalam bahasa Arab sama bapakku. Jadi aku kasih suratnya, ini bukan ayat Al-Quran, bukan doa, jadi surat dari, ibaratnya surat balasan dari saya. Artinya nanti Gak ada kalau sekarang kan gak di layar. Mbak Lele udah briefing dulu. kalau bahasa saya kurang fasih jangan jangan dipotong-potong masukin sosmed ya. Bahasa Arab kurang fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nahnu jinna biniyati hasanah la nuridu an azaya makhluk Allah ayyuhal jin nas'alu ayyughfiru lana zunubana wa yahfazuna min kulli syirr hasbunallahu wa ni'mal wakil. Insyaallah hari ini kita bukan sedang sekedar bikin film horor terus mau nakut-nakutin. Aku sangat terima kasih sama Mbak Mariam, kita dikasih kesempatan buat menceritakan kisah beliau. Sama seperti yang tadi diulang, kita nggak pernah bisa bayangin apa yang Mbak Mariam alamin, tapi selama dengar apa yang Mbak Mariam alamin dan tadi aku lihat dari filmnya, satu hal yang aku pelajarin bahwa kayak semua ini tuh udah diatur sama yang di atas gitu. Yeah. Jadi kayak manusia tuh fokusnya adalah ikhtiar di dunia ini gitu. Ikhtiar terus, itu yang akhirnya kita lihat dan kita mau lihatkan di filmnya gitu. Jadi kita nggak fokus sama sekedar konfliknya, kita nggak fokus sama sekedar scene horornya. Makanya ketika itu jadi black and white, buat aku tuh itu kayak sesuatu yang kayak wah gitu tuh dapet akhirnya, kayak kita kan memang mau fokus sama karakter Mariamnya gitu. Yeah. Jadi kayak intinya kayak dari film ini semoga banyak yang belajar bahwa apapun yang kita alamin kayak selalu satu hal yang kayak keluargaku ajarin, kata-katanya cuma satu, kan ada Allah. Wah, luar biasa Mbak Lele. Ini juga menarik, tepuk tangan buat Mbak Lele. Kita pengen tahu juga Mbak Lele.